pidato pengukuhan Doktor Kehormatan ini yang berjudul menjadi perusahaan berbasis spiritualitas. Spiritualitas di sini sedikit saya ceritakan, pada dasarnya adalah yang dimaksudkan adalah nilai-nilai universal yang ada pada setiap agama. Kejujuran, segala macam kebaikan, tindakan tanpa kekerasan. Tidak ada satu agama pun yang tidak mengajarkan. Jadi di sini bukan pendekatan agama yang dilakukan, tetapi adalah pendekatan nilai-nilai universal. Dikatakan menjadi di sini adalah proses menjadi, adalah proses perpetual proses yang mungkin tidak akan pernah mencapai sasaran, tapi yang diusahakan adalah terus mendekati ibarat sebuah garis asimtot, sehingga perusahaan berbasis spiritual ini bisa menuju ke arah yang diinginkan sesuai dengan nilai-nilai spiritual yang kita telah rumuskan bersama. Ke depan ada 3 bagian besar yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan, saya awali dengan pendahuluan dengan sedikit kita menoleh kepada kejadian tahun 2008. Pada waktu terjadi krisis di Amerika dan yang kemudian melanda ke seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan dengan nama besar, dengan laporan-laporan keuangan yang meyakinkan jatuh bergelimpangan. Ada ungkapan yang mengatakan apabila Amerika bersin, sneezing, maka seluruh dunia menjadi flu, terkena flu. Tahun 2008 Amerika bukan lagi bersin, tapi Amerika bahkan sudah menjadi sangat sakit. Sehingga bisa dibayangkan dampak itu luar biasa masifnya kepada seluruh dunia, tidak terkecuali adalah bangsa Indonesia tercinta kita. Walaupun tentunya Indonesia mempunyai ketahanan khusus karena kita memang dalam tanda petik diuntungkan kita berbasis kepada ekonomi domestik. Kalau direnungkan apa yang menjadi latar belakang terjadinya krisis di Amerika yang kemudian melanda seluruh dunia ini, yang menjadi akar penyebab masalah pada dasarnya adalah soal keserakan. Keserakan inilah dalam meraih keuntungan, posisi terbesar, menjadi market leader, menjadi pemimpin pasar yang di industrinya yang paling berkuasa. Itulah yang menjadi akar penyebab masalah. Keserakan inilah yang kemudian diingatkan oleh Mahatma Gandhi bahwa sesungguhnya bumi dengan seluruh isinya ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun tidak bisa memuaskan keserakan dari seorang manusia pun. Di satu sisi ada sebuah praktek berbisnis yang berorientasi kepada self-center, berorientasi kepada penciptaan keuntungan yang berlebih-lebihan, diselimuti oleh keserakan. Namun yang menarik di sisi lain ada kecenderungan baru di dunia ini, yaitu mulai ada muncul gejala-gejala baru, tidak berbisnis tidak hanya dengan pendekatan sekedar konvensional, berbisnis dengan pendekatan paradigma baru, yaitu berbisnis dengan menggunakan pendekatan yang bukan hanya menciptakan keuntungan, melainkan berpandangan bahwa menciptakan keuntungan dan menebar kebaikan adalah sesuatu yang memungkinkan. Bukan berpusat kepada self-center, tetapi berkiblat kepada others, berkiblat kepada kepentingan orang lain. Berbagai research mengungkapkan, corporate mystic misalnya ditulis oleh Hendrik dan Luhmann, The Tao of Leadership juga menunjukkan kepemimpinan dengan pendekatan spiritual. Ada The Level 5, A Leader dari James Collins, Give and Take yang sempat disinggung oleh promotor saya tadi dari Adam Grant, profesor termuda dari UPenn, University of Wharton, dan
Saya kutip, yaitu ada satu buku menarik, Authentic Happiness. Karena pada akhirnya tujuan akhir apapun profesi kita, tidak ada satupun manusia yang mempunyai cita-cita meraih penderitaan. Maka kebahagiaan menjadi persoalan yang terpenting, menjadi sesuatu yang paling langka dalam komunitas modern ini. Dan Profesor Martin Seligman ini memperkenalkan ada 3 tipe kehidupan yang kemudian dikaitkan dengan kebahagiaan. Yang pertama adalah kehidupan yang serba menyenangkan, kehidupan yang serba penuh dengan kenikmatan. Mau minum, minum. Mau menikmati apapun dia laksanakan, karena toh ini uang-uang urusan saya sendiri. Kedua adalah kehidupan yang sehat. Mereka-mereka yang telah mulai menyadari bahwa perlunya menjaga kesehatan, makan dijaga, olahraga terus dilakukan dengan secara reguler, tidur cukup. Dan yang ketiga adalah hidup yang penuh kebermaknaan. Yang menarik adalah penelitian ini mengungkapkan bahwa ternyata antara kehidupan yang menyenangkan dengan kebahagiaan tidak ada korelasi sama sekali. Kehidupan yang kedua, good life, ada korelasi namun masih lemah. Dan korelasi yang terkuat ada pada kehidupan yang penuh kebermaknaan. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, jangan kaget apabila Business Week pada edisi 5 Juni 1995 mengatakan jangan kaget kalau mulai banyak orang-orang mistikus, orang-orang berorientasi spiritual mulai memasuki kantor-kantor Anda. Mulai banyak perusahaan-perusahaan yang melihat ke dalam untuk justru mendrive kreativitas dalam rangka membuat perusahaannya terus berkelanjutan. Masyarakat bisnis dalam persimpangan, mana yang akan kita pilih? Apakah profit making dengan berorientasi kepada kepentingan ego semata-mata, atau paradigma yang kedua bahwa profit making dan menebar kebaikan adalah sebuah keniscayaan sekaligus yang bisa diwujudkan. Garuda Food sebagai salah satu perusahaan di Indonesia telah mengambil pilihannya, yaitu adalah pilihan yang kedua. Oleh sebab itulah kami mencoba melakukan eksperimen yang disebut dengan SBC, Spirituality Based Company. Oleh sebab itulah kita masuk kepada bagian yang kedua, Spirituality Based Company. Kenapa sampai muncul ide ini? Ini berawal di tahun 68. Berawal di tahun 68, pada waktu sudah Mac kecil masih berumur 12 tahun. Pada waktu itu ayah almarhum sedang makan di ruang makan yang sangat sederhana bersama dengan kakak-kakak saya. Ingat, saya masih ada 3 kakak di situ. Beliau ada yang hadir di sini, 1, yang 2 dalam kondisi sakit tidak bisa hadir, Pak Projo Handoyo. Pak almarhum ayah saya Darmo Putro bertanya kepada 3 kakak saya, yang intinya adalah apakah prinsip-prinsip agama menurut Anda dengan bisnis itu bisa direkonsiliasikan, bisa diintegrasikan. Saya masih teringat ketika kakak saya itu duduk terdiam mendapatkan pertanyaan Sokrates seperti ini, apalagi sudah Mac kecil yang sama sekali jauh dalam posisi untuk mampu memberikan jawabannya. Entah mengapa pertanyaan ini terus masuk ke dalam memori saya, masuk ke dalam level memori yang kedua bahkan. Dan pada waktu saya bekerja ikut di berbagai perusahaan, pertanyaan itu terus muncul dan terngiang-ngiang. Sampai pada akhirnya 30 tahun kemudian pertanyaan itu terjawab, yaitu di tahun 98 pada waktu Indonesia dilandas oleh krisis moneter yang kemudian berkembang dengan sangat liar menjadi krisis multidimensi. Dan dalam sebuah kesempatan di mana saya pada saat itu masih ingat ikut dalam sebuah antrian pada sebuah bank yang sedang diras Pak Mulya Mandadat. Sambil menunggu antrian itu dan tiba-tiba entah bagaimana secara virtual seperti ada sebuah film yang diputar di depan mata saya. Pertanyaan yang dilontarkan 30 tahun yang lampau itu kemudian mulai mendapatkan jawabannya. Saya mulai terbayang apa yang menyebabkan
perusahaan-perusahaan besar di Indonesia pada saat itu juga jatuh bergelimpangan satu persatu. Mulai muncul di benak saya, melakukan perenungan sedalam-dalamnya, dan saya menemukan jawaban, sehingga pada akhirnya pertanyaan ayah almarhum itu terjawab, bahkan mulai muncul menjadi sebuah keyakinan pada diri saya bahwa pengintegrasian nilai-nilai spiritual dengan prinsip bisnis bukanlah memungkinkan, tapi sebuah keniscayaan kalau kita ingin menjadi sebuah perusahaan yang sustainable, yang langgeng. Dengan mendapatkan jawaban inilah kemudian saya bertekad apabila suatu ketika diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memimpin sebuah perusahaan yang di dalam kendali saya, maka mimpi ini akan coba saya wujudkan. Garuda Food yang berawal dari bisnis kecil, sebuah UKM, berasal dari home industry, tumbuh dengan pesat karena kemudahan yang diberikan oleh Tuhan yang melimpah, dan disitulah kemudian memberikan kesempatan bagi saya dengan berbagai resources yang dimiliki untuk mulai mewujudkan mimpi tersebut. Berbicara mengenai spirituality based company, pada dasarnya ada 3 prinsip. SBC juga mengatakan bahwa profit making itu adalah sebuah keharusan. Sebuah bisnis tanpa mendapatkan keuntungan, dia tidak akan bisa tumbuh dengan sehat. Oleh sebab itu, menjadi kaya memang bukanlah sebuah kejahatan. Sekali lagi, menjadi kaya bukanlah sebuah kejahatan. Yang penting, proses menjadi kaya itulah yang harus diperhatikan, yaitu bagaimana cara kita menghasilkan kekayaan tersebut. Yang esensinya adalah melakukan bisnis dengan cara yang benar. Benar bukan hanya sekedar dari segi hukum, tetapi juga dari sudut etika dan dari sudut spiritualitas. Setelah kita melakukan dengan cara yang benar dan kemudian kekayaan berhasil kita himpun, prinsip yang kedua yang harus dipegang adalah bagaimana cara kita menggunakan kekayaan yang telah dimiliki. Perusahaan dengan basis spiritualitas menggunakan kekayaan bukan untuk kepentingan diri sendiri semata-mata. Menggunakan hasil jerih payah untuk kepentingan diri sendiri itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Tetapi memang tidak boleh lupa ada orang lain yang juga memerlukan uluran tangan kita. Dan yang ketiga adalah sikap batin kita terhadap kekayaan yang kita miliki, yaitu adalah bagaimana kekayaan yang telah kita kumpulkan dengan susah payah itu tidak serta-merta membuat kita mengalami kemelekatan dan sekaligus diselimuti oleh keserakan sedemikian rupa. Kekayaan justru harus membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Kekayaan dalam bahasa Inggris secara etimologis berasal dari kata wealth dengan tulisan W-E-L-T-H tanpa A. Dan wealth itu, W-E-L-T-H, ternyata maknanya sama sekali berbeda. Bukan kekayaan seperti yang kita kenal seperti sekarang. Wealth dalam artian W-E-L-T-H itu mempunyai makna to be better, menjadi lebih baik. Jadi kalau Anda menjadi kaya, Anda sukses sebagai pejabat, Anda sukses sebagai apapun, justru disitulah peluang kita untuk menjadi lebih baik. Bapak dan Ibu sekalian, 3 prinsip itulah yang kemudian kita tuangkan dalam 4 inisiatif bagaimana membangun SBC. 4 inisiatif itu pada dasarnya yang pertama adalah merumuskan nilai-nilai luhur yang digunakan sebagai landasan bagi perusahaan atau yang disebut dengan corporate core values. Inisiatif yang kedua adalah kita juga harus merumuskan, mendefinisikan what business are we going to be in. Bisnis apa yang akan kita masukin? Bisnis apa yang akan kita tidak akan masukin? Ini harus dirumuskan dengan jelas. Dan inisiatif yang ketiga, nilai-nilai yang luhur, bisnis sudah dirumuskan dengan jelas apa yang akan dimasukin dan apa yang tidak akan dimasuki. Arah ideal ini harus diwujudkan menjadi perilaku sehari-hari, menjadi budaya perusahaan. Dan itu hanya bisa terjadi apabila kita membangun sebuah sistem yang kondusif. Karena sistem pada dasarnya adalah jembatan untuk mewujudkan nilai-nilai luhur menjadi perilaku sehari-hari, menjadi budaya unggul dalam menghadapi persaingan global.
Inisiatif yang keempat, yang terakhir, setelah sistem yang kondusif sudah dikembangkan, last but not least, pada akhirnya adalah faktor manusia. Bagaimana manusia ini dikembangkan sesuai berakar dengan nilai-nilai yang kita telah susun. Kita mulai dengan nilai-nilai dasar yang dirumuskan, corporate core values, yang letaknya di dalam bangunan yang kami sebut Garuda Food Way. Itu dalam bentuk bangunan seperti ini, letaknya ada di bagian bawah, merupakan fondasi dari bangunan tersebut. Inilah yang akan menentukan apakah bangunan itu akan menjadi kokoh atau tidak. Corporate core values ini terdiri dari tiga bagian, yaitu yang pertama adalah the founder spirit. Ini adalah esensi ajaran yang diberikan oleh kedua orang tua kami semasa hidup beliau, yang kemudian diperas menjadi sebuah single statement yang mengatakan bahwa sukses itu lahir dari kejujuran, keuletan dan ketekunan diiringi dengan doa. Dan kemudian diikuti dengan perumusan falsafah perusahaan yang terdiri dari 5 nilai, saya tidak sebutkan satu persatu, dan ditutup dengan sebuah prinsip yang ada di dalam mission statement kami. Di tempat kami dalam merumuskan ini, framework yang dipakai adalah McKinsey, di mana mission statement itu menggunakan frameworknya 3P. P yang pertama adalah purpose, P kedua adalah program, dan P yang ketiga adalah principle. Principle inilah adalah nilai-nilai langgeng yang ada di dalam mission statement kami, yaitu adalah interdependent co-rising, yang pada dasarnya melihat bahwa kehidupan ini tidak pernah terpisahkan dari fenomena lainnya. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengklaim keberhasilannya adalah hasil karyanya sendiri. Dan 3 nilai luhur ini kalau kita peras menjadi ekasila, maka menjadi peaceful and dynamic. Peaceful mewakili sisi spiritualitasnya, dan dynamic mewakili sisi bisnisnya. Bisnis harus disusun berdasarkan nilai-nilai spiritualitas, tetapi kalau hanya berlandaskan spiritualitas saja, sedangkan kemudian kompetensi tidak dikembangkan, maka kita akan dihajar dalam persaingan. 2 hal yang tidak boleh didikotomikan, karena memang ini adalah 2 fenomena yang sesungguhnya adalah paradoksal, mereka sangat bisa direkonsiliasikan. Spirituality dan bisnis ini pendekatannya bisa diwujudkan dengan menggunakan metode di tempat kami, yaitu adalah latihan hidup berkesadaran. Atau the local wisdom kita, yaitu adalah mengatakan dalam bahasa Jawa, eling lan waspodo. Ada samanya dengan nama saya memang. Bapak dan Ibu sekalian, dengan pola berpikir seperti ini, kita kemudian masuk pada tahap berikutnya. Inisiatif kedua, yaitu adalah lalu bisnis apa yang kita tidak akan masuki. Saya tidak akan menceritakan bisnis apa yang kita masuki, tapi dalam kesempatan ini kita akan menekankan bisnis apa yang tidak akan pernah kita masuki. Kembali kepada framework yang ini, karena batin begitu pentingnya dikelola sedemikian rupa. Tetapi kemudian supaya bisa diukur, ini harus dimanifestasikan dalam perilaku. Seperti kayak termasuk racun baygon untuk membunuh nyamuk, tapi kalau yang sifatnya mosquito repellent kita masih mau mendistribusikannya. Tapi begitu yang sifatnya sudah untuk membunuh nyamuk, itu pun tidak kita sentuh. Dan yang keenam adalah tentu saja perjudian. Yang terakhir sebetulnya ini bukan bentuk bisnis, tapi tetap harus dirumuskan, yaitu adalah prostitusi. Inilah 7 bidang usaha yang tidak akan kita masuki. Inisiatif yang kedua yang telah selesai kami lakukan. Nilai-nilai luhur sudah dirumuskan, bidang usaha sudah dirumuskan apa yang tidak akan dimasuki, tetapi kemudian sekali lagi menjadi impian kosong apabila itu tidak manifest dalam perilaku sehari-hari. Dan itu bisa manifest kalau itu kemudian dituangkan dalam sebuah sistem yang kondusif. Sistem kondusif inilah yang menjadi inisiatif ketiga di dalam perusahaan kami. Pada dasarnya sistem kondusif ini kalau diringkas terdiri dari 3 bagian besar, yaitu adalah strategic management system, yang kedua adalah proses management system, dan yang ketiga adalah improvement management system. Strategic management system pada dasarnya adalah akan berbicara mengenai strategic intent. Dia akan merumuskan strategi apa yang akan digunakan landasan, dari merumuskan nilai-nilainya, misinya, visinya, strategic goal-nya, dijabarkan menjadi sampai dengan
roadmap dari strategic goals tersebut. Kemudian strategi formulation ini disambung tentunya dengan eksekusi. Di fase do, pada akhirnya strategi harus untuk dilaksanakan. Dan strategi yang dilaksanakan itu terus direview sehingga disitulah akan jadi proses perbaikan. Inilah manajemen sistem yang pertama. Proses sistem manajemen sistem yang kedua adalah proses manajemen sistem yang pada dasarnya adalah berbicara bagaimana menerjemahkan strategic manajemen sistem itu ke dalam activity management, di dalam rencana tahunan, bulanan, mingguan, harian, bahkan jam-jaman, dibimbing dan dipandu oleh proses-proses yang kita sudah tuangkan sehingga dipastikan terjadi alignment baik secara vertikal maupun secara horizontal. Disitulah bisa diharapkan bahwa strategi yang sudah dirumuskan dia akan manifest menjadi sebuah achievement di dalam fase 2 tadi. Dan pada dasarnya manajemen sistem, proses manajemen sistem itu terdiri dari 3 bagian. Standardization, maintenance, dan analisis, dan kembali kepada standarisasi tahap berikutnya. Manajemen sistem yang ketiga adalah yaitu improvement management system. Sebuah perusahaan didirikan tidak dalam jangka waktu 1-2 tahun. Sebuah perusahaan didirikan dengan harapan menjadi sesuatu organisasi yang langgeng. Dan kelanggengan itu bisa terjadi apabila di dalam perusahaan tersebut berhasil menciptakan yang disebut dengan corporate self-renewal. Yaitu adalah sebuah mekanisme bagaimana perusahaan itu bisa terus melakukan perbaikan yang berkelanjutan pada organisasi tersebut. Sehingga proses penuaan bukan hanya bisa ditunda, tapi bahkan bisa dihindari. Dan itu pada dasarnya adalah menyangkut bagaimana kita memutar roda plan, do, check, dan act, yaitu PDCA. Diawali dengan penyusunan rencana, dilaksanakan, dan tercapailah tujuan itu, dan apabila tujuan tersebut, achievement itu tercapai secara konsisten, disitulah mulai terbentuk standardization. Standar-standar inilah yang kemudian akan dijadikan acuan di dalam perilaku semua insan yang ada di dalam perusahaan kami. Apakah kita puas sampai di situ? Tentu saja tidak, karena untuk menghindari proses penuaan tadi, maka perusahaan tersebut harus melakukan proses perbaikan berkelanjutan. Disitulah ditarik lagi dalam target berikutnya, PDCA, dan akhirnya menjadi standar baru. Perbaikan ini pada akhirnya akan bermanifest dalam bentuk quality. Quality bukan hanya quality of the product, bukan hanya quality of the services, bukan hanya sekedar quality of the brand, tapi juga quality of the organization, dan utamanya adalah quality of the people. Oleh sebab itulah kemudian sistem yang kondusif ini kita lanjutkan di dalam inisiatif yang keempat yang terakhir, yaitu adalah bagaimana kita membangun pribadi-pribadi unggul dan pemimpin-pemimpin unggul di perusahaan kami yang dapat digambarkan dalam sebuah framework sebagai berikut. Agak sedikit rumit, tetapi ini bagian terpenting dari presentasi kami, yaitu pada akhirnya sistem menjadi tidak ada maknanya apabila manusianya tidak bisa dibangun sesuai dengan yang telah direncanakan. Framework kerangka kerja yang digunakan dalam membangun manusia atau pribadi-pribadi unggul, noble people di perusahaan kami ini diawali dengan perumusan nilai-nilai dasar tadi, yaitu corporate core values, peaceful and dynamic. Nilai-nilai dasar ini kemudian ditarik, diekstrak menjadi 5 mentalitas dasar. 5 mentalitas dasar pada dasarnya masih pada aras batin. Batin seperti yang kita ketahui masih sangat sulit, bahkan barangkali mustahil untuk diukur. Oleh sebab itulah setelah merumuskan 5 mentalitas dasar berakar dari nilai-nilai itu, kita tarik lagi kepada tahapan berikutnya. Tetapi sebelum masuk ke sana, saya ingin menyampaikan kenapa mentalitas dasar ini jadi penting. Kita ketahui bahwa pikiran itu menentukan segala-galanya. Pikiran, kesadaran pikiran bahkan menentukan nasib kita. Framework ini menggambarkan pikiranlah yang mendahului semua tindakan kita. Tidak ada satupun tindakan yang tidak didahului oleh pikiran. Dan
tindakan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi sebuah kecenderungan. Kecenderungan diulang-ulang akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan diulang-ulang, disitulah terbentuk karakter kita. Dan karakter itu bagaimanapun akhirnya itulah yang menentukan nasib kita. And unfortunately, nasib itu pada gilirannya berputar mempengaruhi jalan pikiran kita. Sebuah proses yang panjang yang kita awali dari sejak kita lahir sampai dengan usia kita, bisa dibayangkan betapa sulitnya memutar balik kembali roda ini dalam rangka merubah nasib kita. Nasib hanya bisa dirubah, yaitu dengan kemauan yang luar biasa kerasnya. Orang Jawa mengatakan nasib hanya bisa dirubah dengan pendekatan cengkir. Cengkir bukan kelapa muda tapi kencengi pikir. Bapak dan Ibu sekalian, dari framework ini bisa diketahui nasib sesungguhnya ditentukan oleh kesadaran pikiran kita. Sehingga kesadaran pikiran menjadi begitu pentingnya. Oleh sebab itulah mind management memang harus dilakukan. Kita menjadi menderita atau bahagia itu sepenuhnya berkorelasi dengan kesadaran pikiran kita. Kita menjadi sukses atau gagal sepenuhnya itu berkorelasi dengan kesadaran pikiran kita. Oleh sebab itulah kesadaran pikiran harus dikelola. Dan seperti yang telah saya sampaikan di bagian depan, itu di tempat kami digunakan pendekatan latihan sebuah organisasi. Faktor leadership walaupun abstrak adalah segala-galanya. Bapak dan Ibu sekalian, pemimpin yang kami sebut dengan CP4C, saleh dan kompeten itu, pious and competent itu, supaya manifest dalam perilaku, maka harus diukur. Kalau tidak diukur, maka itu akan menjadi sebuah impian kosong. Dan untuk mengukur itu kami menggunakan sebuah framework, yaitu adalah lifestyle inventory, di mana framework ini memperkenalkan ada 3 style of leadership, yaitu constructive style, yaitu yang kedua adalah the passive defensive style, yang ketiga the aggressive defensive style. Arah ideal dari 3 gaya kepemimpinan ini adalah warna biru, yaitu adalah the constructive style. Dan inilah yang kami jadikan alat untuk mengukur apakah para pemimpin kami sudah searah dengan nilai yang kita bangun. Dengan itu semuanya diharapkan maka apa yang diimpikan bisa terwujud dengan ketentuan pada akhirnya kita bisa melakukan sebuah great execution. Strategi adalah strategi yang penting pada akhirnya adalah strategi execution. Execution inilah menjadi kunci yang menentukan apakah yang diimpikan menjadi kenyataan. Dan di perusahaan kami execution ini kami tuangkan menjadi 10 prinsip eksekusi yang unggul. Bapak dan Ibu sekalian, inilah framework yang kami gunakan dalam rangka kita membangun pribadi-pribadi dan pemimpin-pemimpin unggul di perusahaan kami, sebuah perjalanan arriving at yang terus mendekati, yang barangkali tidak akan pernah menyentuh titik sasaran, tetapi yang penting adalah semakin lama semakin mendekat. Dan untuk itulah kemudian kita harus integrasikan dengan human resource management system kita. Karena tanpa diintegrasikan, maka akan terjadi sikap-sikap rebellious, sikap-sikap membangkang dari karyawan-karyawan kita. Karena proses ini adalah proses mandatori, bukan proses voluntary. Oleh sebab itulah dengan diintegrasikan dengan human resource management system, maka mereka tidak akan mematuhi kecuali memang mereka siap untuk terdampak pada karir mereka, terdampak kepada remunerasi mereka, terdampak kepada bonus mereka dan seterusnya. Bukan mengancam, tetapi itulah cara yang memang harus dilakukan. Bapak dan Ibu sekalian, masih belum cukup di situ. Sudah diintegrasikan dengan human resource management system, dengan performance management system. Di perusahaan kami juga ditekankan bahwa itu semua baru bisa terjadi kalau kita berhasil membangun budaya pembelajaran. Dan budaya pembelajaran pada dasarnya adalah bicara mengenai mengembangkan keterampilan mendengarkan. Bukan mendengar, bukan to hear, but to listen. Mendengarkan. Dan saya kutip ada sebuah Chinese karakter yang menarik. Jangan tanya saya huruf ini benar atau salah, saya sendiri nggak paham Chinese karakter, tapi dipakai di mana-mana tentunya bisa dipastikan. Terdiri dari 5 sub karakter. Sub karakter yang pertama sebelah kiri bawah mengatakan bahwa kalau Anda ingin sukses,
If you want to become a king, kalau Anda ingin menjadi Menko Kemaritiman, maka Anda, kalau kepret itu nanti bisa dibahas kemudian dalam talk show nantinya. Anda harus mempunyai keterampilan mendengarkan. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, mendengarkan tidak hanya pakai telinga, Anda juga mendengarkan pakai mata. Ada yang tidak melihat layar tapi menyimak buku yang dibagikan. Itu artinya membaca dengan mata. Yang ketiga, sudah mendengar pakai telinga, melihat dengan mata, ternyata masih tidak cukup kalau Anda tidak mempunyai konsentrasi. Mendengarkan harus dengan konsentrasi tinggi. Dan ini pun tidak cukup Bapak dan Ibu sekalian, kalau hati Anda tertutup. Orang-orang yang eksklusif, orang-orang yang hatinya tertutup, maka telinganya juga akan ikut tertutup. Dan proses mendengarkan, keterampilan mendengarkan seperti ini hanya bisa terjadi kalau Anda adalah gelas-gelas kosong. Anda adalah pribadi-pribadi dengan pikiran sang pemula, the beginner's mind, bukan terjebak, tergelincir menjadi gelas-gelas penuh yang sudah tidak bisa diisi lagi dengan hal-hal baru karena Anda adalah the expert mind atau pikiran sang ahli. Bapak dan Ibu sekalian, itulah proses bagaimana kita mengembangkan manusia-manusia kita. Dengan itulah diharapkan maka Garuda Food sebagai perusahaan berbasis spiritualitas bisa diwujudkan. Dan kami tutup dengan kesimpulan beberapa, yaitu sekali lagi, menjadi kaya bukanlah sebuah kejahatan. Yang penting adalah caranya. 3 cara yang kami sampaikan tadi. Yang kedua adalah bisnis dan spiritualitas memang ternyata bisa direkonsiliasikan. Paling tidak ini adalah hasil eksperimen kami selama 12 tahun terakhir ini. Yang ketiga, untuk jadi perusahaan yang sustainable, maka sebuah organisasi bisnis justru seharusnya berakar kepada nilai-nilai spiritual. Dan yang keempat, bahwa sekali lagi sebuah perusahaan berbasis spiritual pada dasarnya mempunyai 4 inisiatif. Merumuskan nilai-nilai luhur, merumuskan bidang-bidang usaha apa yang akan tidak dimasukin karena nantinya akan berbenturan dengan nilainya kalau tidak dirumuskan. Dan yang ketiga adalah membangun sistem yang kondusif, dan yang keempat adalah membangun manusia sesuai dengan nilai-nilai yang telah dirumuskan. Ciri-ciri dari pemimpin Garuda Food pada dasarnya dan pribadi-pribadi unggulnya yaitu adalah pembelajar seumur hidup. Yang kedua adalah pembelajar yang dibayar. Dulu saya kuliah di Satya Wacana, walaupun murah tapi saya masih membayar. Di Garuda Food sekarang belajar justru dibayar. Jadi artinya kalau tidak mau belajar mereka makan gaji buta. Itu message yang disampaikan. Paid learner. Dan cirinya esensinya adalah saleh dan kompeten, disebut pribadi unggul. Pak Sularto dari Kompas pernah menulis di satu artikelnya di Kompas, orang yang ada kemiripannya saleh dan kompeten ini namanya Sujana. Jangan dikaitkan dengan salah satu tokoh LSM yang kebetulan namanya juga mirip dengan ini. Bapak dan Ibu sekalian, itulah presentasi yang ingin saya sampaikan. Saya tutup dengan sebuah quote yang mengatakan, money comes and goes, more spirituality come and grows. Anda pilih yang mana? Pilihlah dua-duanya. Jangan didikotomikan. Terima kasih sekali lagi saya dalam kesempatan yang baik ini perkenankan saya menyampaikan terima kasih secara khusus kepada alma mater, kepada para dosen saya yang membimbing saya, baik di Fakultas Ekonomi maupun Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum juga ada yang datang. Tanpa Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak bisa sampai di sini. Kepada keluarga saya yang selalu memberikan dukungan, extended family, saudara-saudara kandung saya, walaupun yang barangkali sudah agak berat untuk menaikin tangga ini, mohon maaf karena gedung utama sedang direnovasi sehingga terpaksa dipindahkan ke perpustakaan. Toh dengan semangat mereka datang, walaupun barangkali ada problem dengan lututnya. Kalaupun digendong juga merasa tidak enak hati gitu. Saya menyampaikan terima kasih setulusnya atas segala bimbingan dan dukungan yang diberikan oleh Anda semuanya, kepada para sahabat yang telah datang semuanya pada hari ini. Yang tadi Pak Dino Patijala mengatakan yang membuat acara ini hebat bukan karena Pak Damek bisa mendatangkan orang-orang
penting ke Salatiga, tapi bisa membuat orang Jakarta berangkat jam 4 pagi ke bandara menuju Salatiga. Terima kasih dan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Pengukuhan oleh Rektor. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah dan pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satyawacana, maka pada hari ini, Sabtu 23 Januari 2016, dalam rapat Senat Terbuka, Senat Universitas, saya, Rektor Universitas Kristen Satyawacana, memberikan gelar Doktor Kehormatan Doktor Honoris Causa kepada Saudara Sudamek Agung Waspodo Sunyoto. Saudara diberi hak dan tanggung jawab yang melekat pada gelar Doktor Honoris Causa. Foto pertama bersama Menko Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Bapak Dr. Rizal Ramli. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Bapak Profesor Muhammad Nasir, PhD, AK.CA. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Hanif Dakiri. Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Saleh Husin. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Marwan Jafar. Selanjutnya, foto kedua bersama Kepala BKPM Bapak Franky Sibarani, Ketua Dewan Komisioner OJK Mulyaman Darmansyah Hadad, Kepala BNP 2 TKI Bapak Nusron Wahid MA, Ketua Tim Komunikasi Presiden Republik Indonesia Bapak Sunardi Sirakit.
Foto ketiga bersama Ketua Bawaslu, Bapak Profesor Dr. Jimli Asidiki SH. Wali Kota Salatiga, Bapak Yulianto SE MM. Kami ulangi, foto ketiga bersama Bapak Profesor Dr. Jimli Asidiki SH, Wali Kota Salatiga, Bapak Yulianto SE MM. Presiden Komisaris Garuda Food Group, Bapak Profesor Dorojatun Kuncoro Jakti, PhD. Bapak Dino Patijalal, Profesor Renald Kasali, Profesor Magne Suseno, dan Ketua Apindo, Bapak Haryadi Sukamdani.